Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan mengenai skenario sel. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami ada Marindri Cahyanti dengan CP224, Muhammadiyah Agung Majdi dengan CP226, Helen Finamuri dengan CP210, dan Muhammad Alwi Shihab dengan CP227. Next. Sini untuk informasi perusahaan, nama perusahaan yang akan kita gunakan untuk skenario adalah PT Ametis, yaitu didirikan di tahun 2020 dengan bidang usahanya manufaktur mobil. PT Ametis ini berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam industri otomotif dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan pelayanan yang unggul. Dengan visi dan misi yang jelas, perusahaan berusaha untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sambil memenuhi permintaan pasar akan kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan. Visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan manufaktur mobil terkemuka yang menyediakan kendaraan berkualitas tinggi dan inovatif, tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan misinya sendiri, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian pelayanan terbaik, memberikan pelayanan purna jual yang responsif dan profesional kepada semua pelanggan. Dan inovasi dan kualitas, meningkatkan manajemen rantai pasokan dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas. Kemudian untuk kepedulian lingkungan, mengimplementasikan praktik ramah lingkungan dalam proses produksi dan pengembangan produk, dan pengembangan sumber daya manusia yang mengoptimalkan potensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Nah, skenarionya sendiri yang di sini permintaan data customer PT Ametis meminta data lengkap dari PT Alpha dan PT Beta sebagai data customer. Pembuatan quotation sales PT Ametis membuat dan mengirimkan quotation untuk masing-masing customer yang berisi kode dan deskripsi barang, jumlah barang, dan harga satuan. Untuk quotation untuk PT Beta, total harga quotation untuk PT Alpha ini total harganya 300 juta, dan quotation untuk PT Beta total harganya 225 juta. Kemudian untuk ada revisi harga penawaran PT Alpha dan PT Beta. Ini memberikan umpan balik mengenai quotation. PT Alpha di sini meminta revisi harga per unit menjadi 14,5 juta, 14.500.000. Ke PT Beta minta revisi harga per unit menjadi 14.800.000. Nah, selanjutnya di sini dilakukan pembuatan sales order tentunya setelah revisi disetujui, sales order tematis membuat sales order untuk masing-masing customer. Lalu sales order untuk PT Alpha dan PT Beta dengan harga yang baru tentunya. Lalu pengiriman barang dengan mengikuti metode pengiriman sebagai berikut, di mana untuk PT Alpha sendiri dalam satu batch pengiriman terdapat ongkos 10 juta, dan untuk PT Beta sendiri dalam satu batch pengiriman ongkosnya 7 juta. Nah, selanjutnya pembuatan invoice setelah barang berhasil dikirimkan. PT Ametis membuat invoice untuk masing-masing customer, di mana eh, invoice ini berisi total tagihan dari jumlah barang, jumlah harga dari barang yang dipesan dengan ongkos kirimnya. Untuk PT Alpha dan PT Beta sendiri tentunya akan berbeda sesuai dengan banyak jumlah yang dipesan. Gitu. Nah, Baik, baik selanjutnya deskripsi produk. Di sini merupakan deskripsi produk dari beberapa perusahaan. Yang pertama di PT Alpha, produknya yaitu kerangka bodi mobil balok dengan kuantitas 20, lalu PT Beta kerangka bodi mobil balok dengan kuantitas 15. Lalu perusahaan tersebut melakukan penawaran produk, yaitu dari PT Alfanya sendiri kerangka bodi mobil balok dengan harga Rp14.500.000. Untuk PT Beta kerangka bodi mobil balok dengan harga Rp14.800.000. Nah, selanjutnya
selanjutnya di sini ada role user. Untuk user yang pertama ada IT, lalu di sini ada deskripsi email masing-masing user, lalu aplikasi aksesnya. Selanjutnya ada nama menti yang bertugas nantinya, dan yang terakhir ada masing-masing dari job description. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang import role user. Sebelumnya saya akan mendeskripsikan sedikit tentang import user di Odoo. Import user di Odoo adalah proses memasukkan data pengguna baru ke dalam sistem Odoo secara massal menggunakan file eksternal seperti Excel atau CSV. Cara ini efisien untuk menambah banyak pengguna sekaligus tanpa harus memasukkan data secara manual satu persatu, yang bisa memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dengan fitur ini, Odoo memudahkan pengolahan data penggunaan dalam jumlah besar dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Dalam gambar di sini ada beberapa nama dan password serta role dari masing-masing user. Yang pertama ada admin dengan password admin dengan role sebagai IT. Untuk Cia sendiri itu passwordnya C, untuk role-nya kita menggunakan marketing dan inventory. Dan Sani yang passwordnya sebagai S dan role-nya sendiri yaitu sebagai sales. Untuk Jerome sendiri itu passwordnya C dan untuk role yang kita gunakan di sini sebagai manager. Next. Di sini ada informasi customer dari PT Alpha dan PT Beta. Untuk customer yang pertama namanya PT Alpha dengan alamat Jalan Mawar nomor 10 Jakarta dengan kontak 021 1234567 dengan email info@ptalpha.com dan websitenya www.alpha.com. Dan untuk customer yang kedua, di sini ada nama PT-nya yaitu PT Beta dengan beralamat Jalan Melati nomor 20 Bandung dengan kontak personnya yaitu 022 7654 321 dengan menggunakan email info@ptbeta.com dengan websitenya yaitu www.alpha.com. Next. Di sini shipping method. Saya akan menjelaskan sedikit tentang shipping method. Shipping method adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menggunakan produk atau layanan kepada pelanggan. Di dalam sistem manajemen sumber daya seperti ERP, seperti yang ada di Odoo, metode pengiriman ini sangat penting karena membantu dalam mengatur perusahaan pengiriman, biaya pengiriman, serta destinasi pengiriman. Dengan demikian, metode pengiriman di Odoo memberikan fleksibilitas besar bagi perusahaan untuk mengoptimalkan proses pengiriman produk mereka. Di sini ada dua PT. Yang pertama ada PT Alpha dengan pengiriman Jakarta sampai Bandung dengan fixed price sekitar 10 juta rupiah. Dan ada PT Beta juga yang pengirimannya bisa sampai Jakarta sampai Banten dengan fixed price sekitar 7 juta. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pada implementasi di Odoo-nya. Halo semuanya, nama aku Helen dan di sini aku berperan sebagai IT administrator yang bertugas membuat user lalu setting dan configuration seperti lead, price list, margin on sales, orders. Yang terakhir ada delivery methods. Oke, langsung saja. In Odoo. Nah, saya sudah masuk ke dalam administrator di kelompok 8. Untuk step yang pertama yaitu membuat user dan hak aksesnya. Jadi, kita aktifkan dulu developer mode-nya, lalu di bagian setting, klik users, lalu diklik saja. Nah, di bagian ini saya memasukkan file Excel untuk mengimport. Cara mengimportnya yaitu dengan klik tombol di sini, lalu klik import records di sini. Karena saya sudah mengimpor, sudah ada di sini. Saya sebagai administrator, dan ini merupakan akses hak aksesnya yang dapat dikunjungi. Lalu
Yang kedua ada Cia. Cia ini Cia sebagai marketing inventory. Jadi saya menyeting seperti ini. Di bagian inventory-nya sebagai administrator, dalam marketing user service administrator. Lalu user yang ketiga ada Jerome. Jerome ini sebagai manager dan saya beri akses untuk pada menu sales, yaitu dia bisa melihat semua dokumen, lalu accounting di advisor, lalu bank di untuk memvalidasi, terus ini project administrator. Oke, next. Terakhir ada Sani. Sani di sini sebagai sales, jadi staff sales, dan saya beri hak akses pada sales yaitu owns dokumen only. Nah, inventory ini sebagai user, purchase administrator. Setelah itu seluruhnya ini di save, lalu masuk ke dalam settings untuk mengkonfigurasi. Jadi sebagai IT manager, saya berhak untuk mengkonfigurasi untuk memaksimalkan proses dari sales sendiri. Untuk yang pertama yaitu menyeting lead. Klik saja di sini, cari leads. Nah, centang pada bagian ini karena saya sudah mencentang, tinggal save aja. Lalu price list. Sini juga bisa diklik. Ini klik aja di sini. Kalau saya menggunakan multiple prices per produk. Jadi nanti ada harga-harga uh, bervariasi. Lalu margin. Margin di sini bukan di bagian accounting, namun dicentang saja pada bagian sales. Jangan lupa untuk disimpan. Yang terakhir ada delivery method. Nah, setelah diklik ini, klik di bagian shipping method. Ini nantinya akan dibuat pengiriman ke PT Alfa dan PT sebentar di Alfa dan Beta ya. Jadi nantinya akan ada delivery methodnya untuk pengiriman produk tersebut seperti ini. Nah, saya akan membuat shipping method untuk pengiriman kedua perusahaan ini. Oke, kalau sudah tinggal disimpan untuk Alpha Express-nya. Selanjutnya kita bikin lagi ya untuk Beta Express-nya. Banten. Disimpan. Oke, kita bisa lihat lagi di bagian ini. Lalu diklik shipping method sudah ada. Nah, di sini sudah ada shipping method dari masing-masing perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya sebagai manajer marketing akan membuat leads dan juga pipeline yang berfungsi untuk melihat bagaimana calon dari customer yang telah kita temukan, apakah dapat ataupun berpotensi nantinya menjadi customer kita. Seperti itu.
Nah, yang pertama-tama saya akan membuat leads, yang dimana leads ini merupakan individu ataupun organisasi yang menunjukkan minat terhadap produk ataupun layanan yang kita tawarkan. Yang seperti saya bilang sebelumnya, di mana leads ini bisa berkemungkinan atau berpotensi untuk menjadi customer kita, seperti itu. Nah, di sini kita dapat menggunakan Odoo dengan mengunjungi modul CRM, lalu kita klik leads. Nah, di sini kita bisa menamainya seperti ini, target pelanggan dan lain sebagainya, lalu probability dari kemungkinannya menjadi customer kita. Lalu kita masukkan detail informasi dari customernya, bagaimana seperti itu. Di tiga perusahaan yang ada dengan informasinya yang seperti ditunjukkan di pada layar. Nah, membuat pada audionya. Selanjutnya tinggal kita ubah menjadi pipeline. Kita dapat convert to opportunity, conversion action-nya menjadi convert to opportunity. Sales person-nya itu saya sebagai Jia, terus sales team-nya itu sales, lalu customer-nya itu kita link to an existing customer, di mana customer ini sudah ada sebelumnya pada perusahaan kita, seperti itu. Sudah melakukan pemesanan sebelumnya kepada customer kita, sehingga kita dapat memasukinya ke link to an existing customer, seperti itu. Jika ingin menambahkan perusahaan atau customer yang baru, dapat memilih pilihan yang create a new customer, seperti itu. Nah, setelahnya kita langsung create opportunity. Dan selanjutnya dua calon customer lainnya dengan cara yang sama tentunya. Nah, setelahnya nanti opportunity ini akan terubah otomatis menjadi dalam bentuk pipeline. Nah, di mana pipeline ini berfungsi untuk melihat bagaimana progres dari tiap calon customer-nya. Seperti yang saya bilang tadi, karena di sini terdapat 3 perusahaan yang tertarik terhadap produk yang kita tayangkan, kita jual belikan. Nah, di sini kita dapat masuk ke proses selanjutnya, yaitu setelah kita membuat opportunity-nya, kita masuk ke qualified. Nah, di sini pada proses ini akan melihat apakah dari ketiga calon customer ini mereka cocok dengan kualifikasi yang kita minta, seperti itu. Dan kita melihat di sini dan ternyata hanya pelanggan dari PT Beta dan PT Alpha saja yang sesuai dengan kualifikasi. Dan selanjutnya untuk target pelanggan ini yang ketiga yaitu PT Gamma, dia tidak sesuai dengan kualifikasinya dikarenakan jumlah dari barang yang diminta yaitu melebihi stok yang ada, sehingga kita dapat mengklik PT Gammanya dan kita ubah menjadi loss, seperti itu. Nah, loss reasonnya kita tambahkan karena not in our stock, lalu kita mark as loss, seperti itu. Nah, kita kembali ke pipeline-nya. Nah, setelah ini masuk ke proses selanjutnya, ke proses proposition. Kita masukkan ke proses proposition. Pada proses ini terjadi proses pengiriman proposal kepada dua calon customer ini terkait produk yang kita tawarkan. Nah, setelah dikirimkan proposalnya, ternyata dari dua calon customer ini mereka menyetujui atas proposalnya dan ingin melakukan pemesanan, sehingga dapat dikatakan bahwa dua PT ini telah menjadi customer kita. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan kedua PT ini dalam status one, karena telah menyetujui proposal yang telah kita tawarkan, seperti itu. Ini kita dapat langsung saja ubah menjadi one, seperti ini. Nah, kita kembali ke CRM.
Kita juga bisa langsung ubah saja jadi one. Nah, seperti ini. Dan status dari kedua PT ini telah berubah menjadi one. Seperti itu. Nah, disinilah bagaimana fungsi pipeline sebagai untuk melihat proses dari calon customer ini apakah akhirnya menjadi customer atau tidak. Dan mungkin itu untuk bagian marketing akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Auzia dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya berperan sebagai SANI dengan jobdesk Create Price List dan Create Quotation. Aku divisi sales mendapatkan laporan dari divisi marketing untuk dibuatkan quotation untuk produk yang telah ditawarkan kepada PT yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, marketing sebelumnya kita harus untuk memverifikasi terlebih dahulu dengan masuk ke My Profile, lalu ke email. Di sini saya memasukkan email dan setelah itu di save manual. Nah, kita ke modul sales terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat price list dengan mengetik produk pada kolom tersebut. Kita tunggu. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk tampilan price list kita ketik yang paling untuk membuat price list yang baru, kita klik pada kolom new. Untuk judulnya sendiri saya membuatnya dengan price list Oktober untuk kelompok 8. Nah, seperti ini pada kolom form tersebut. Untuk headline atau produknya kita sesuaikan dengan skenario yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu untuk kita bisa lihat ke modul Google Sheet-nya. Nah, kita lihat skenario-nya dulu, yaitu untuk produknya yaitu kerangka bodi mobil balok dengan kode RM0023. Nah, kita ke odonya lagi seperti ini. Nah, kita kembali ke odo untuk membuat price list-nya. Nah, setelah kalian mengisinya sesuai dengan yang sudah dibuat skenario-nya sebelumnya pada Google Sheet. Nah, untuk minimal kuantitinya saya memberikan 1, untuk price-nya yang saya sesuaikan pada skenario-nya yaitu seperti kita lihat pada Google Sheet-nya, yaitu 15 juta. Untuk start date-nya kita bisa lihat lagi ke bagian skenario-nya, yaitu price list-nya yaitu tanggal 21 bulan 10 tahun 2024. Nah, kita copy paste saja. Nah, untuk end date ya, kita bisa pilih yang kita sesuaikan pada modul skenario pada Google Sheet-nya. Kita bisa copy paste pada modul skenario salesnya. Kita copy paste, lalu kita pergi ke Odoo lagi, kita tempel. Nah, kita apply pada di sini. Nah, kita save manually untuk membuat price list-nya. Selanjutnya kita akan membuat quotation yang baru. Kita klik pada kolom order, kita klik quotation. Nah, kita pilih yang new quotation. Nah, di sini kita sesuaikan dengan PT yang kita gunakan, yaitu PT Alpha. Nah, ini otomatis akan terisi baik datanya. Untuk produknya kita sesuaikan pada skenario sebelumnya, yaitu kerangka mobil balok ya. Untuk kuantitinya pada skenario-nya kita isi jumlah 20 dengan unitnya yaitu unit, UOM-nya unit. Untuk harga per unit atau unit price kita pilih ke 15 juta. Price list-nya kita menggunakan yang sesuai kepada price list-nya itu price list Oktober kelompok 8 dengan mata uang atau currency-nya yaitu IDR. Untuk payment termnya saya menggunakan end of following month. Nah, setelah kalian mengisi semuanya, lanjut ke tahapan berikutnya yaitu membuat quotation-nya. Yaitu kita ke modul atau ke selanjutnya yaitu send by email. Kita send
quotation-nya untuk ke modul selanjutnya, yaitu send by email. Kita klik send by email. Kita tunggu prosesnya sebentar untuk membuat quotation-nya. Nah, di sini kita langsung aja untuk send. Nah, ini otomatis akan terkirim quotation-nya. Lalu kita ubah terlebih dahulu untuk unit price-nya yang sesuai pada skenario sebelumnya, yaitu dengan harga seperti yang kita buat. Nah, di sini ada harganya yaitu PT Alpha yaitu sebesar Rp14.500.000. Nah, kita ubah pada modul quotation-nya. Setelah kalian mengubahnya, ya untuk harga unit price-nya jangan lupa kita konfirmasi untuk quotation-nya pada modul sales ini. Kita confirm, kita klik pada konfirmasi, kita tunggu prosesnya. Nah, kita tunggu. Nah, ini otomatis akan terkonfirmasi untuk orderan atau quotation-nya. Nah, kita ke configuration, kita akan membuat shipping method. Nah, di sini kita bisa membuat yang baru, tapi di sini sudah ada beberapa ya shipping methodnya. Nah, shipping method kita melalui panduan pada Google skenario salesnya, yaitu PT Alpha. Nah, kita klik new. Untuk shipping methodnya kita bisa memberikan judul atau nama sesuai dengan PT-nya saya. Di sini saya akan mengetiknya yaitu PT Alpha. Nah, untuk providernya yaitu fixed price. Nah, di sini juga ada dua juga nih. Nah, tapi aku menggunakan perkenalkan, nama saya Muhammad. Fixed price. Selanjutnya untuk fixed price-nya kita lihat lagi yaitu sebesar 10 juta. Nah, setelah kalian isi pada kolom tersebut, lalu kalian sebentar kita klik dulu. Nah, otomatis delivery produknya saya sesuaikan seperti yang tadi. Nah, dengan kode sebelumnya kita cari dulu untuk produknya, kita search. Nah, kita scroll, kita cari yang sesuai atau yang sesuai pada skenario atau quotation sebelumnya. Nah, setelah kalian mengisinya, nah, tuh di sini ada beberapa informasi terkait seperti stage adalah negara yang kita gunakan saat ini, yaitu saya menggunakan negara Indonesia ya, tentunya. Nah, di sini ada banyak ya, tapi di sini saya menggunakan yaitu Indonesia. Kita cari, kalau tidak ada, kalian bisa scroll ke atas dengan mengetik pada kolom pencarian yaitu search country, yaitu Indonesia. Nah, kita select. Selanjutnya setelah kalian mengisi semua data-datanya, nah, kita save manually. Di sini saya juga mengisi beberapa data yang saya butuhkan untuk membuat shipping method pada PT Alpha. Selanjutnya kita akan membuat prices lagi untuk PT Beta. Nah, kita klik ke produk. Nah, kita selanjutnya untuk membuat new price list.
Nah, klik pada kolom new. Nah, kita untuk PT-nya saya akan membuat price list yang baru untuk PT, yaitu PT Beta. Untuk judulnya yaitu price list Oktober kelompok 8. Nah, isinya seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk headline-nya, karena produk kita cuma satu yang kita butuhkan, ya kita bisa lihat pada price list-nya. Nah, yaitu kerangka bodi mobil balok dengan kode 0023. Nah, kita klik pada kolom produk, kita tunggu, kita cari yang sesuai pada skenario sebelumnya. Untuk minimal kuantitinya saya akan mengisinya dengan jumlah 1. Untuk price-nya bisa kalian lihat di sini, yaitu sebesar 15 juta. Sebentar, kita lihat dulu. Untuk start date dan end date-nya karena sama. Nah, di sini bentar, kita ubah dulu price-nya karena kurang 0. Saya ubah dulu ke besaran yang kita buat, yaitu 15 juta ya. Nah, otomatis kita berubah. Nah, selanjutnya sebentar, kita tunggu dulu, kita ubah dulu ke yang sesuai. Setelah kalian ubah semua datanya untuk prices kelompok 8. Nah, kita save manually. Setelah kalian save, di sini saya akan membuat quotation atau new quotation yang baru untuk PT Beta. Nah, kita ke order, ke quotation. Nah, untuk quotation-nya kita pilih yang new. Selanjutnya kita isikan ya untuk PT Beta. Nah, sebentar. Nah, ini akan otomatis terisi by customer, address, dan lain sebagainya. Nah, untuk produknya, karena produknya cuma satu, di sini kita sesuaikan, tinggal isi saja. Untuk kuantitinya saya menggunakan 1. Nah, kita bisa lihat di sini skenario-nya. Nah, kuantitinya saya menggunakan 15. Bentar, kita edit, kita ganti ke 15 per unitnya. Untuk harga per unitnya bisa kita ubah dulu. Kita bisa lihat lagi ke modul skenario nya, itu price list. Nah, kita ubah dulu, kita sesuaikan sesuai dengan skenario yang kita buat. Nah, selanjutnya setelah kalian mengubah ya, di sini ada expiration, price list, dan payment term-nya kita edit ya. Selanjutnya untuk expiration-nya saya sesuaikan, di sini saya sesuaikan. Untuk price list saya sesuaikan yaitu prices Oktober untuk kelompok ke-8. Untuk payment term-nya saya menggunakan at following amounts, otomatis. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa, tapi di sini saya menggunakan yang and following amounts. Setelah kalian mengeceknya, kita send by email untuk mengirimkan quotation-nya. Nah, saya langsung ke send by email, send. Nah, selanjutnya kita ke modul, yaitu modul shipping method. Tapi sebelumnya karena di sini ada harga penawaran, kita ubah dahulu. Untuk unit price-nya, yaitu kita lihat ke skenario-nya, yaitu di sini ada harga penawaran untuk company PT Beta sebesar 14.800 dengan unit kuantitinya yaitu 15. Nah, kita ubah dulu ke 4.800. Kita enter. Nah, otomatis akan berubah. Setelah kalian berubah semuanya, nah, kita konfirmasi dahulu. Kita klik pada kolom konfirmasi. Kita tunggu untuk prosesnya berjalan. Nah, untuk quotation untuk PT Beta sudah
siap. Untuk kita selanjutnya ke modul shipping method. Nah, kita klik configuration, kita klik new untuk membuat shipping method yang baru untuk PT Beta. Nah, untuk shipping method judulnya saya menggunakan nama PT tersebut yaitu PT Beta dengan provider yaitu fixed price. Nah, untuk shipping methodnya bisa kita lihat pada modul skenario-nya, yaitu ya, bisa dilihat pada shipping methodnya. Nah, di sini ada 7 juta untuk fix price-nya. Kita bisa ubah ke fix price 1 juta. Untuk delivery produknya kita sesuaikan untuk, karena di sini cuma satu, yaitu nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa delivery produk sebelumnya yang bisa kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan cuma satu produk, bisa kita pilih yang kita sesuaikan, yaitu kerangka bodi mobil balok dengan kode 0023. Setelah kalian mengisinya, kita save manually. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan berperan sebagai manajer sales yang bertugas untuk mengapprove quotation menjadi sales order. Di sini kita klik home menu, kemudian modul sales. Nah, ini untuk my quotation yang di search ini kita X. Nah, jadi ini sudah terlihat tampilan untuk quotation yang belum di approve. Ini bisa kita klik. Di sini PT Alpha untuk total quotation awalnya yaitu 300 juta. Namun PT Alpha ini meminta revisi harga per unit, sehingga untuk unit price-nya di sini 14.500.000. Kemudian jika memang manajer menyetujuinya, ini bisa kita klik confirm. Nah, di sini maka statusnya dari quotation send akan berubah menjadi sales order. Kemudian kita juga akan mengapprove untuk PT Beta. Ini kita kembali ke quotation yang awal. Nah, ini untuk PT Beta kita klik. Nah, di sini PT Beta untuk quotation awalnya tadi 225 juta. Namun PT Beta ini meminta revisi harga per unit menjadi 14.800.000. Di sini manajer menyetujui permintaan tersebut, kemudian bisa kita klik confirm. Dan selanjutnya maka statusnya tadi juga akan berubah dari quotation send menjadi sales order. Nah, berikut tampilan untuk jika statusnya sudah berubah menjadi sales order semuanya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya sebagai manajer inventory akan mengkonfirmasi pengiriman yang dibuat untuk PT Alpha dan PT Beta tadi. Di sini kita masuk saja ke delivery ordernya. Di sini nah di sini sudah saya konfirmasi ya untuk sudah kita kalau sebelum dikonfirmasi terdapat button validate. Di sini karena saya sudah terlanjur, mungkin kita masuk ke SO yang 0010 untuk PT Betanya. Dan di sini kita validasi juga untuk pengirimannya. Kita validate. Nah, seperti ini. Dan proses pengiriman pun telah dikonfirmasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan ke pada sales untuk membuat invoice-nya. Selanjutnya setelah pembuatan dari sales order-nya dibuat, dilanjutkan akan pembuatan faktur atau invoice-nya dengan cara tentunya kita melihat sales order buat draft-nya. Maka untuk draft invoice-nya kita menuju customer invoice. Nah, di sini terlihat ada PT Beta dan PT-nya. Kita langsung confirm karena telah disetujui terkait jumlah pengirimannya sudah selesai. Maka kita confirm. Nah, sehingga invoice-nya telah dibuat, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Di sini untuk PT Alpha,
sama kondisinya sudah selesai juga dikonfirmasi untuk pengirimannya. Kita dapat melakukan confirm. Dan ya begitulah tentang bagaimana skenario sales dari mulai pembuatan uh, uh, pengidentifikasian calon customer, lalu konfigurasi dari setiap posternya, selanjutnya dibuatkan sales order dan juga nanti konfirmasi pada inventory dan juga dibuatkan invoice-nya ketika selesai. Dan mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih.